Inilah penuturan dari pembunuh Hamzah Wahsy bin Harb. Yang bunuhnya itu bukan Hindun, Mbak. Hindun itu adalah yang makannya, ya, yang mengunyah hatinya, ya. Jadi Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Sebelumnya ini penuturan Wahsy, ya. Sebelumnya aku adalah budak Jubair bin Mut'im, pamannya Jubair. Tu'aimah bin Adi terbunuh pada perang Badar. Jadi pamannya Jubair itu terbunuh pada perang Badar. Nah, pada saat Quraisy pergi ke Uhud, Jubair tadi berkata kepadaku, jika kamu dapat membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, maka engkau menjadi merdeka. Ini budak, ya, Wahsy bin Harb ini budak. Maka aku pun ikut bergabung bersama pasukan. Aku adalah seorang penduduk Habasyah, seperti umumnya orang Habasyah. Aku juga mahir melontarkan tombak kecil. Jarang sekali tombak yang kulontarkan itu meleset. Saat mereka bertempur, aku segera beranjak mencari Hamzah. Jadi yang dikejarnya itu adalah Hamzah, bukan yang lain. Kayak gitu, ya. Hamzah itulah. Akhirnya aku dapat melihat kelebatnya di tengah manusia layaknya onta-onta yang lincah. Onta abu-abu yang lincah. Tak seorang pun mampu menghadapi terjangan apa yang dilakukan oleh Hamzah itu. Nggak ada yang bisa mengalahkannya, ya. Demi Allah, aku pun bersiap-siap menjadikannya sebagai sasaran. Aku berlindung di balik batu atau pohon yang dapat mendekatinya. Tapi tiba-tiba Siba bin Abdul Uzza muncul mendahuluiku dengan mendatangi Hamzah. Kemarilah wahai anak wanita tukang supit, katanya kepada Hamzah, karena memang ibunya tukang supit. Ibunya Hamzah itu tukang supit. Ketika Hamzah menyabetkan pedangnya tepat mengenai kepala Siba, jadi Siba mati. Tombak kecil sudah kuayunkan, kata Wahsy, di tangan. Saat kurasa sudah memungkinkan, tombak itu kulontarkan tepat mengenai perut bagian bawah hingga tembus ke selangkangannya. Dia berjalan ke arahku dengan badan limbung lalu terjerebab ke tanah. Aku menungguinya beberapa saat hingga dia benar-benar meninggal. Setelah itu baru kuhampiri jasadnya dan kucabut tombakku. Kemudian aku kembali lagi ke tenda dan duduk di sana. Aku tidak mempunyai kepentingan yang lain. Aku membunuh Hamzah agar aku menjadi orang merdeka saja. Wahsy itu pengennya kayak gitu. Karena dijanjikan merdeka, kan? Nah, maka dia membunuh Hamzah itu cuman untuk merdeka, bukan karena dia dendam atau enggak ada. Maka setiba di Mekah aku pun dimerdekakan. Nah, sekalipun pasukan muslim ini mengalami kerugian yang besar karena terbunuhnya singa Allah dan Rasulnya itu Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi mereka masih bisa menguasai keadaan. Yang ikut bertempur pada saat itu yaitu Umar, Abu Bakar, Ali, Zubair, Mus'hab, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsil, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi, Anas bin Nadar, dan masih banyak orang yang mampu merontokkan ambisi orang-orang musyrik. Nah, di antara pahlawan perang yang tak pernah kenal menyerah pada saat itu adalah Hanzalah bin Abu Amir. Ayahnya seorang tabib yang disebut fasik. Hanzalah ini baru saja melangsungkan pernikahan saat mendengar gemuruhnya pertempuran, ya. Pada saat itu dia masih bersama istrinya, lalu dia langsung pergi untuk berjihad. Saat terjun ke pertempuran tadi dengan pasukan musyrik, dia berhadap ini Islam. Hanzalah bin Abu Amir ini Islam setelah dia menikah dan masih bersama istrinya, baru benar dia nikah sama istrinya, kemudian dia ikutan berperang. Nah, yang dihadapinya adalah komandan pasukan musuh Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Nah, dan akhirnya Hanzalah ini syahid, ya. Pasti itu baru belum. Sebenarnya saat itu Hanzalah tadi sudah menundukkan Abu Sufyan, namun ya pada saat bertempur dengan Abu Sufyan tadi berhasil dia.
Namun ada yang namanya Shaddad bin Al-Aswad yang menikam Hanzalah tadi hingga Hanzalah syahid. Jadi dia itu syahidnya bukan oleh Abu Sufyan tapi oleh Shaddad bin Al-Aswad. Nah, para pemanah yang disuruh Rasulullah ditempatkan di atas bukit ya, membalikan genderang untuk kepentingan kaum muslimin. Kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ditopang oleh Abu Amir si Pasik tadi melancarkan serangan 3 gelombang untuk menghancurkan sayap kiri pasukan muslim. Sebab jika sayap ini bisa digempur, maksudnya bagian sebelah kiri ini bisa digempur, maka inti pasukan muslim dapat dimasuki hingga barisan mereka bisa dibuat kocar kacir dan bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Namun setiap kali ada gelombang serangan, maka para pemanah yang dari atas bukit tadi menghujami musuh dengan anak panah hingga dapat menggagalkan 3 kali serangan musuh. Karena pasukan muslim yang kecil ini bisa menguasai keadaan, maka membuat orang-orang musyrik tadi, barisan musyrik itu kocar kacir, seakan-akan orang musyrik itu hanya memiliki sedikit pasukannya, padahal pasukannya lebih banyak dari pasukan muslim. Keberanian dan keyakinan pasukan muslim itu terlihat jelas pada perang ini. Setelah Quraisy habis-habisan menguras tenaganya untuk menyerbu pasukan muslim, maka terlihatlah semangat mereka menjadi turun. Bahkan tak seorang dari mereka yang berani mendekati bendera. Setelah terbunuhnya para pembawa bendera tadi ya, tak seorang pun yang berani mengambil bendera agar pertempuran berlangsung seru di sekitarnya. Maksudnya itu kembali lagi bertempur, kayak gitu. Mereka sudah siap-siap untuk mundur dan melarikan diri. Seakan mereka lupa apa yang pernah ada di dalam hati mereka ya. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada orang muslim dan memenuhi janjinya sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka, hampir. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, demi Allah, sampai-sampai aku bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama rekan-rekannya. Hindun pun harus pergi. Dalam hadis Al-Bara bin Azib di dalam Sahih disebutkan, saat kami menyerang, mereka melarikan diri. Hingga dapat kulihat bagaimana para wanita Quraisy tertati-tati di bukit sambil menyingsingkan kebaya hingga terlihat betis dan gelang kaki mereka. Orang-orang muslim mengejar orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta. Karena ketakutan itu dengan apa yang telah terjadi pada perang itu, maka mereka itu harus mundur. Apalagi nggak ada lagi yang membawa bendera. Harusnya